Piye kira sama baik. Itu sudah siap pelajaran? Baik. A'idu anfusakum wa dafatirakum wa aqlamakum li kitabati ma tahtajuna ila kitabatihi. Fa nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin as-sadiqul masduq rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal kiram, a'azzani Allahu wa iyyakum. Fi hadhil fursah al-munasabah awaddu an aqula lakum ahlan wa marhaban bi tullabil ilm. Fa inna talabatal ilm min asyrafin nasi alladzina ya'ishuna fid dunya. Antum itu harus yakin bahwasanya antum adalah orang-orang yang Allah pilih. Tidak semua. Innalillah. Tolong dibantu akhi bagian sarpras. Ya alhamdulillah. Nah. Innalillah. Tidak semua remaja atau pemuda seumuran antum itu mau untuk mencari ilmu. Makanya antum harus bersyukur masih mau hadir duduk di masjid Jajar ini. Maka semoga tidak salah dalam meniatkan apa yang kita tujukan, yang kita maksudkan. Antum duduk, antum lihat di depan, lihat siapa? Lihat Ustadz Arifin atau lihat yang berbicara? Lihat apa namanya ini? Syashah au tarawna al-muhadir. Ini biar beliau nyiapkan, antum fokus ke sini. Fa ana insyaallah taala khilal hadhihi sa'ah sa uhadir amamakum ma yata'allaqu bil akhlaq wal adab. Ya. Simatu thalabil ilm al adab. Ciri karakter seorang penuntut ilmu itu adalah adabnya. Wal adab zinatuh. Adab itu termasuk perhiasan yang ada dalam diri seorang penuntut ilmu. Antum percuma kalau sudah hafal Al-Quran, sudah hafal matan-matan, sudah bisa menjawab pertanyaan materi-materi selain Al-Quran ya, matematika kah atau yang lainnya, tapi nggak punya adab, nggak punya akhlak. Nah itu nonsen ya, tidak ada artinya. Karena yang dibutuhkan karakter seorang itu adalah adabnya, bagaimana dia beradab, berakhlak yang baik. Belum nampak. Ana siapkan
ada 65 slide. Tapi kita nggak akan bahas semuanya. Terbagi menjadi 2 kategori besar tentang akhlak yang mungkin sebagian pernah antum pelajari. Ada 40 akhlak al-mahmudah, thumma 29 akhlak al-madmumah. Oh, ini belum dicolokkan, Ustaz. Afan akh. Ada lam yafan. Baik. Shaghir. La ba'sa. Al-akhlaq tanqasimu ila qismain. Akhlaq mahmudah wal akhlaq madmumah. Al-khair wasyarr. Nah, al-khair wasyarr. Kalau kita membahas semuanya nggak akan cukup sekali 2-3 daurah, itu nggak cukup. Bahkan satu adab, satu akhlak, satu perbuatan yang baik saja itu bisa dibahas dalam sehari, 2 hari, 3 hari. Namun ma la yatimmu ma la yudrak julluhu la yutrak kulluhu, yang tidak bisa diambil semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Kita sebisanya saja. Nah, sebisanya saja. Tapi nanti yang minta, yang membahas atau yang memulai bukan ana minta salah satu antum dulu nanti. Rais Osma, man hada? Man Rais Osma? Ada? Mada tufaddil? Ente pengen ana bahas akhlak yang baik dulu atau yang buruk dulu? Tafaddal, ente minta aja. Yang baik dulu. Baik, lah bahas. Ini permintaan beliau. Kita mulai ya. Nanti kalau sudah muncul, ana minta salah satu nentukan, pilih yang mana itu. Sudah? Oh, belum dicolokkan toh? Dimana la ya'mal hadha? Ini. Aina ya'mal hadha? Afan. Tak tutup dulu. Nah, خلاص تفضل. طيب بسم الله. Miring, antum lihatnya miring juga harusnya. Baik, bismillah. Search HDMI. Nah, bismillah. Kenapa off? Bismillah. Baik. Nah, fa unzuru, yang nggak kelihatan nanti melek aja matanya. Ana akhadtu min al-bitaqah hunaka iddat anwa'il akhlaq al-mahmudah wal madmumah. Ada berbagai macam akhlak yang baik
Yang ini harusnya menjadi karakter seorang talibul ilm. Mulai dari mana tadi? So, tak ulang dari awal lah. Ini ya. Ada amanah. Tahu amanah ya? Sidq. Apa sidq? Jujur. Terus ihsan. 6. Ukhuwah. Ithar. Tawadhu. Al-jud wal infaq. An-nasihah. Ulul himmah. At-ta'affuf. At-ta'awun. As-sabr. Husnul kalam. Al-ihsan ila du'afa. Al-hubbu fillah. Al-qana'ah. At-tathabbut. Ta'aluful qulub. As-sabru 'alal masaib. Ar-rifqu wal lin, dan terus sampai 40. Terus sampai 40. Taib, ar-rais. Mas muka akhi? Abbas. Ente minta salah satu untuk milih akhlak baik apa yang mau dibahas. Fadl, ikhtar. Dari KMI aja, KMI dulu. Nah, tafadhal. Ente pilih apa, akhi? Milih apa terserah. Kira-kira akhlak baik yang antum pandang baik itu apa? Syukur. Syukur. Ada nggak syukur di sini? Surah. Asyukru, masya Allah. Asyukru. Taib. Ikhwati fillah. Ini pilihan kakak antum. Mas buka ya, akhi. Haikal. Al-akh Haikal hafizahullah taala. Raihan. Oh, Raihan. Ustaz Raihan. Ustaz Raihan. Mas Raihan milih sifat yang hendaknya dimiliki seorang talibul ilm. Pertama adalah asyukru. Asyukru. Dan ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah juga punya nama yang mulia apa? Asy-Syakur. Sahih? Asy-Syakur. Nah, asyukru. Ada 2 dalil saja, 1 ayat 1 hadis yang nanti kita bacakan di sini. Ayatnya surat Az-Zumar ayat 66. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Surat Az-Zumar ayat 66. Bahkan Allah lah saja Anda ibadahi, fa'bud, ibadahilah Allah, wa kun, dan jadilah minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Sifat syukur ini ada lawannya. Lawannya apa? Kufur. Lawannya kufur. Lawannya syukur, kufur. Kufur itu kalau bahasa Inggrisnya cover. Tahu cover? Buku itu ada covernya kan? Itu bahasa Inggrisnya cover. Karena al-kufru fil lughah at-taghtiyah. Kufur itu secara bahasa artinya tertutup. Tertutup apanya? Tertutup hatinya. Orang yang kufur berarti hatinya tertutup untuk menerima keimanan, sehingga dia ketika dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak mau meyakini itu dari Allah. Sedangkan antum tulabul ilm, ketika antum sudah meyakini bahwa cerdasnya antum itu dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ketika antum sudah selesai belajar, maka antum ucapkan alhamdulillah. Antum dapat nikmat bisa hadir di masjid dalam keadaan sehat walafiat. Yang pakai masker cuma 1, 2, 3, lainnya sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya toh? Itu syukur. Wa kum minasyakirin, jadilah termasuk daripada orang-orang yang senantiasa bersyukur. Bersyukur itu maknanya apa? Maknanya enggak kufur itu. Maknanya adalah mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan syukur terhadap
Allah Subhanahu wa taala karena apa yang Allah berikan kepada kita itu menunjukkan kebaikan. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Taib. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala kita juga mensyukuri. Bahasa kita mensyukur itu berterima kasih. Hada yakfi? Nuko aja hada? Bas. Nashkurullah. Alhamdulillah. Jarib awalan. Jarib sanian, jarib salisan, jarib awalan. Bismillah. Jarib jariban. Baik, Masya Allah, ini biar gede, nanti yang lain tambah bersyukur. Karena kalau yang kecil yang bersyukur cuma yang depan saja. La in syakartum lazidannakum. Kalau antum bersyukur mesti akan aku apa? Tambah. Dan ditambah apanya itu? Hah? Rezekinya. Apalagi? Hah? Yang disyukurinya. Apalagi? Istri. Siapa sih ngomong istrimu? Istrinya tuh, istrinya tambah baik tuh. Alhamdulillah. Anaknya tambah baik. Masya Allah. Ya. Nggak apa-apa. Seumuran antum itu sudah mikir punya istri itu nggak apa-apa. Kan baru mikir. Normal itu. Saya dulu pengen nikah itu baru kelas 1 aliyah. Baru pengen. Sebelumnya nggak pengen. Masih maunya main-main, baru pengen nikah. Pokoknya nikah jangan sama anak fulan gitu. Pengennya nikah sama orang fulan gitu. Nah itu kelas SMA. Tapi nggak apa-apa kan, baru pengen, gratis kok pengen itu. Taib. Nah ditambah kenikmatannya, ditambah juga pahalanya besok di akhirat, ditambah pula kedudukan di surga, banyak tambahan-tambahan itu. La in syakartum la azidannakum. Nah. Dan tambah nikmat ketika kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Antum akan semakin nikmat kalau ketika antum makan sedikit itu terus bersyukur. Nah, antum akan semakin nikmat ketika antum menggunakan pakaian ini bersyukur. Pakaiannya walaupun cuman berapa setel itu di lemari, itu bersyukur. Maka nanti akan ditambah kenikmatan. Kalau orang nggak bersyukur, hatta di lemarinya tuh banyak setelan-setelan pakaian itu, dia akan merasa kurang terus. Dikasih makanan yang banyak itu, kalau orang nggak bersyukur akan merasa kurang. Ya, pengen nambah terus. Terus entek nggolek piringnya sopo gitu, piringnya dimakan sisan. Itu nggak bersyukur. Nah makanya orang bersyukur itu akan ditambah kenikmatannya. Taib, barakallahu fiik. Kemudian hadisnya tadi ya, kalau nanti muncul kita insyaallah akan kita bacakan. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Bentar, ini tak konekkan tar. Bismillah. Man lam yashkurin nas, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti ia tidak berterima kasih kepada Allah. Nah, Masya Allah, ini dah bisa nih biasanya. Baik. Siapa yang tidak mensyukuri manusia berarti tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Maka upayakan setiap antum selesai belajar apapun, ucapkan jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan ya musyrif. Jazakallahu khairan ya akhi. Ya. Setiap selesai. Ini diterapkan di beberapa pondok. Jadi setiap selesai pelajaran itu ustaznya nutup, oke kita akhiri assalamualaikum salam, terus tulabnya pada bilang jazakallahu khairan, jazakallahu gitu. Jazakumullahu khairan. Syukran Ustaz. Karena berusaha menerapkan mensyukuri apapun yang diberikan oleh siapapun. Mensyukuri apapun yang diberikan oleh siapapun. Tadi ana lihat ada yang jajan di Indomaret.
atau yang di warung-warung itu, apa yang diucapkan oleh penjual ketika sudah menerima uang dari antum? Terima kasih, apa lagi? Matur nuwun. Cesona ya Mas itu. Ada ungkapan syukurnya kan? Itu penjual itu. Itu penjual kepada pembeli itu. Pembeli juga boleh? Boleh. Makasih Mas, alhamdulillah masih ada yang saya cari. Kan gitu. Kalau antum nggak nemu yang antum cari, nyari yang tempat lain gitu kan. Terus bersyukur apa yang diberikannya itu. Nah, antum di sini cobalah terapkan semua itu. Berterima kasih kepada siapapun apapun yang dia berikan. Bantuan sekecil apapun, syukron minimal. Jazakallahu khairan. Makasih ya. Nuwun itu. Ya kalau di pondok pakai bahasa Arab lah, syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Istilah-istilah itu mendoakan kepada siapa yang kita syukuri. Nah, berarti kalau berterima kasih kepada siapapun, dia juga sejatinya sedang berterima kasih kepada yang menciptakan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat syukur. Asanta ya Akh Raihan. Taib. Akh Raihan milih satu dari kami, siapa? Vito. Nah, mata takhtar ya Vito? Mata tufaddil? Apa kira-kira akhlak yang baik yang antum pikirkan apa? Hah? Sabar. Masya Allah. Syukur sama sabar itu dua as-sabru 'alal masaib. Sabar yang mana ini? Sabar yang atas muka ini, sabru ini, bro. Al-Imam, kalau nggak salah ingat namanya Al-Imam Al-Utaibi rahimahullahu taala. Al-Utaibi, beliau pernah menceritakan ada seorang, ini di kitab Nawadir ya, di kitab Nawadir, tentang kisah-kisah yang asing dan menarik. Ada seorang perempuan cantik jelita. Kok sudah pus tuh? Dia sedang duduk di taman bersama dengan laki-laki yang tua yang buruk mukanya, jelek itu, dipandang nggak sedap. Tapi apa? Imam Utaibi ini ketika melihat si wanita dan laki-laki itu, setiap si laki-laki tua yang nggak enak dipandang itu berbicara, wanita itu mesti tertawa, senyum, senang gitu. Kemudian imam ini datang pada wanita itu. Ya hadihi ma huwa biki. Ma huwa biki. Laki-laki yang di samping Anda ini siapa toh mbak itu? Mbaknya bilangnya innahu zauji. Dia suami saya. Dia suami saya. Kaifa biki birojulin qabihin laisa mithlaki bijamali. Kok bisa Anda mendapatkan laki-laki yang seperti itu wajahnya sedangkan Anda cantik jelita itu? Nah, apa kata si wanita itu? La'allallaha yarzuquni sabr wa yarzuquhu asy-syukr. Wa sabru wa syukru sifatani min sifatihil jannah. Bisa jadi Allah sedang memberi saya ini sifat sabar dan memberi dia sifat syukur. Sabar dan syukur itu dua sifat penduduk surga. Akhirnya Imam Utaibi rahimahullah, beliau meninggalkan wanita itu. Ya, jadi antum yang merasa buruk muka nggak usah khawatir. Jadi orang yang suka menertawakan aja, apalagi yang ganteng, khawatir aja nanti. Yang mencintai antum cantik atau enggak. Taib, as-sabru. Nah, ayatnya satu aja dari sekian banyak ayat tentang sabar ya. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang
bersabar. Ini di surat Al-Anfal ya. Dan sabar itu perintah ya. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ente ketika pengen jadi orang yang sukses, belajarnya juga sukses, hidup secara umum setelah belajar juga sukses, itu syarat utamanya sabar. Kalau mau beruntung 4 tadi itu, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Itu di surat Ali Imran ayat 200 ya, ayat terakhir ya toh, buka juz 4 3 baris halaman belakang dari terakhir, 3 lembar belakang terakhir, posisi sebelah kiri bawah pojok. Nah itu namanya upaya untuk menjadi orang yang beruntung. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Baik. Tadi sudah kita bicara tentang syukur. Sekarang tentang sabar. Sabar itu ada berapa macam yang pernah antum pelajari? 3 ya. Ya toh? Pertama sabar atas apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini antum sekarang ini sabar yang pertama. Sabar sedang belajar. Karena yang belajar enggak semuanya sabar. Ini kan ketaatan ini. Sing ora sabar ya turu wae. Wah, kapan rampunge? Itu sing ora sabare ngono kuwi. Meta-metu kencing lagi, sekarang kencing di sana, besok kencing di sana itu. Nek ora sabar gitu. Anak hidup di pondok selama sekian tahun yang tak ceritakan kemarin itu ya. Ada teman-teman yang nggak sabar, pengennya keluar, pengennya kabur gitu. Passwordnya assalam ya. Kalau antum nemu laptop ini passwordnya assalam. Tak kasih tahu passwordnya nggak apa-apa. Jadi akhirnya dia kabur itu tanpa izin, atau keluar dengan izin teman kembalinya pas nggak waktu yang ditentukan misalnya itu nggak sabar dalam belajar. Anak pernah punya teman seangkatan itu ya, pas kelas 1 MTS itu baru masuk pondok, terus dia pengen pulang, padahal rumahnya deket itu. Pondoknya kan di Pabelan sini, rumahnya di belakang Guru Assalam itu. Oh cedak banget, melaku tekan. Tapi dia pengen pulang, nggak sabar belajar. Dan gimana izin, dia takut izin itu. Karena izin itu kan bolehnya kalau ada orang tua atau sakit atau apa alasan itu. Dia piye caranya izinnya? Tapi ini tolong jangan dipraktekkan ya, tolong dipraktekkan. Lah terus akhirnya dia masuk kamar mandi, berendam dulu masih pakai bak, nggak pakai ember, pakai bak, masuk berendam gini, matanya dibuka agak lama gitu, terus jadinya matanya apa? Merah itu. Terus datang ke kesantrian, Ustaz, matanya merah Ustaz. Diizinkan. Diizinkan. Oh gitu. Jangan dipraktekkan, itu nggak sabar namanya. Itu nggak sabar ya. Jadi sabar dalam ketaatan, ketika antum belajar sabar. Nah, sholat juga sabar. Menghafal setoran sampai selesai 30 juz saja, nggak usah banyak-banyak. Sabar itu. Ya. Murojaah juga sabar. Menghafal juga sabar. Nah, dalam ketaatan itu sabar yang pertama. Kemudian sabar yang kedua, sabar apa? Dalam meninggalkan kemaksiatan. As-sabru 'ala ta'ah, as-sabru an tarkil ma'siyah. Ya. Sebenarnya mampu bermaksiat itu. Ada kesempatan untuk melanggar. Tapi sabar. Tapi sabar. Kalau sedang berbelanja, kalau pas yang jual nggak tahu yang kita ambil, kita ada kesempatan mengambil lebih dari apa yang kita inginkan, tapi kita sabar, ini dosa, ini maksiat, ini ngambil, karena tidak akan masuk surga lahmun nabata min
suhtin, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari suht, dari kecurangan, dari keburukan. Nah, kita menjaga diri, sabar padahal ada kesempatan. Maksiat apapun itu akan berpengaruh kepada kehidupan antum. Maka jangan sampai ya berbuat kemaksiatan, dan menahan dirinya adalah sabar. Pondok pesantren, kalau antum tahu pondok pesantren itu salah satu upaya lembaga pendidikan di dunia ini untuk menyabarkan santrinya, membuat sabar santrinya biar tidak tergoda dengan gangguan-gangguan di luar. Dan kalau antum tahu, itu tidak cuman Islam saja yang ada sistem mondok. Mereka bilangnya mungkin asrama, sekolah berasrama, sekolah boarding gitu kan, yang intinya diatur sedemikian rupa kayak kita di pesantren ini ya. Nanti jangan sampai kemudian bebas berkeliaran di luar yang tidak tahu arahnya. Nah, makanya kalau sudah nyaman di pesantren ya, itu insya Allah nanti akan menjadi orang-orang yang sabar. Dan itu salah satu ciri orang yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan di sana. Ada berapa golongan? Ada 7 ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Ada pemuda, remaja, laki-laki, perempuan yang tumbuh dalam ibadah. Di mana tumbuhnya kira-kira? Di pesantren, di pondok. Terus pondok pesantren itu identiknya kan masih ada masjid. Di hadis itu juga ada rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid atau masajid. Orang yang hatinya tertambat dengan masjid. Tertambat dengan masjid itu bahasanya di Indonesia ini namanya marbot. Marbuto. Marbot itu terikat. Tapi ya bukan itu marbot ya. Bukan marbot aja, maknanya siapapun yang nek wis kita arep sholat terus segera ingat masjid. Cari rumah ya besok rumah yang dekat masjid. Pergi kemana tuh ampirannya masjid. Rest area tuh yang dicari masjid. Gitu. Itu qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah, itu berusaha sabar dari kemaksiatan. Karena mungkin aja orang kalau maaf ya, kalau melakukan perjalanan panjang safar itu, mampirnya kemana? Kan nggak mesti ke masjid toh. Kalau secara umum, kebanyakan manusia secara umum kan nggak mesti masjid. Mampirnya ke mall, apalagi tempat wisata, pom bensin, nah, rest areanya ya pokoknya nggak sholat. Tapi kita umat Islam, kita ingin hati kita tertambat dengan masjid. Nah, taib. Kemudian sabar terakhir, sabar dari musibah. Itu nanti ada bab tersendiri ya. Hadisnya di sini, waman yusabbirhullah. Siapa yang berusaha sabar, maka akan Allah sabarkan dia. Siapa yang berusaha sabar, maka akan Allah sabarkan. Man yusabbirhullah. Wa ma u'tiya ahadun min 'ata'in khairin wa awsa'a minas sabr. Dan tidaklah diberikan seorang dari pemberian lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Pemberian terbaik Allah kepada kita ini adalah sabar. Nah, dan sabar itu diantara perbuatan yang pahalanya tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabirun. Hanyalah disempurnakan pahala orang-orang sabar itu, pahala mereka bighairi hisab, tanpa hitungan. Gimana cara ngitung pahala orang sabar itu? Antum dibully, jangan antum lah. Ada seorang remaja dibully itu. Ada seorang remaja dibully itu.
terus dia sabar. Dihargai berapa kesabarannya itu? Nggak bisa, dihargai nggak bisa. Nah, diolok-olok, dihina, ya. Dan moga-moga tidak terjadi di sinilah. Ingat ya, siapapun yang membuli, fala yalumanna illa nafsah, nanti akan dibuli pula atau dibuli pula anak-anaknya. Jangan sampai. Antum hidup itu akhi, ya akhwah. Antum hidup itu, fahami, hidup itu tidak cuman di sini. Dan hidup itu bukan cuman antum saja. Dan antum besok akan menikah dan punya anak. Antum kalau nggak mau anak antum besok ketika sekolah itu dizolimi, maka jangan berbuat zalim. Ya, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Keburukan akan berbalas. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan serupa? Nek antum di sini jadi anak yang baik, antum santri yang baik, antum nggak neko-neko, maka insya Allah ketika besok antum dewasa, antum menikah, antum punya anak, antum sekolahkan di pesantren manapun nggak akan neko-neko. Kayak gitu. Mikirnya ke depan. Anak bisa, anak punya kesempatan untuk pacaran. Anak, saya sendiri gampang cari cewek itu, punya kesempatan besar. Apalagi punya orang tua yang punya kedudukan tinggi. Tapi anak nggak pengen, anak mikir, anak naik pacaran besok anak menikah, anak punya anakku ora gelem lah dipacari wong. Walaupun pacarnya juga punya kedudukan tinggi, enggak itu. Anak jaga diri. Saya nggak pacaran, alhamdulillah. Akhirnya terus menikah, ketemu istri, sebelum menikah dengan istri itu ya. Tanya ke orang tuanya, ini anak pernah pacaran? Enggak pernah. Tanya ke tetangganya, pernah pacaran? Enggak. Alhamdulillah, cocok berarti. Pas bareng itu ya. At-thayyibuna lit-thayyibat, wat-thayyibina lit-thayyibat, wat-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibun lit-thayyibat. At-thayyibat lit-thayyibin, wat-thayyibun lit-thayyibat. Yang baik untuk yang baik, yang baik untuk yang baik. Nah, makanya berusaha untuk sabar. Nah, enggak usah mikir lawan jenis, enggak usah mikir sama jenis, ya. Mikir belajar aja tuh, antum nggak usah mikir berjenis-jenis itu. Mikir belajar aja. Baik, ini sabar. Masya Allah, sabar dan syukur sudah kita pelajari secara ringkas. Baik, yang KMI sudah ya 3 orang cukup. MQW siapa yang kira-kira yang bisa? Ada ketua OSMA MQW ada? Ada OSMA MQW. Nah, man ro'isukum. Man antara ro'is. Taib, ikhtar. Ente pilih akhlak yang baik juga atau yang buruk? Yang baik juga. Nah, mada? Pilih apa? Birrul walidain. Birrul walidain ya, kedua orang tua. Honor yang gini. Moga-moga ada. Ihsan du'afa nanti sebentar. Tasabbut ta'aluful qulub, arifqul lain, al-afu samahah, qaulul khair, al-adl, al-wafa, asyura, syukur, hifdzul lisan, izzah, al-hilm, al-haya, ar-rahmah. Oh, ternyata enggak ada. Sik Mas, tak golek sik, moga-moga ada. Bukan ta'aluful qulub, tasabbut, al-hubbu fillah. Kalau enggak ada tak carikan yang agak mirip aja. Ternyata nggak ada ini. Birrul walidain, al-hubbu fillah, at-tasabbut, ini aja ya, agak mirip. Al-ihsan ila du'afa. Karena nanti ini ada ayatnya. Wabil walidaini ihsana. Taib. Birrul walidain, Masya Allah, barakallah. Mas buka ya akhi? Abqori? Siapa namanya? Oh, mirip sama Abqori. Mas buka? Abu ada. Haidar. Abu Haidar, insyaallah. Ya Abu Haidar, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Abul Haidar. Fa huna natahaddath 'anil ihsan ila du'afa.
berbuat baik kepada yang lemah. Orang tua kita itu tidak akan terus hidup dalam keadaan kuat ya. Kita juga nggak akan terus dalam keadaan kuat itu. Antum masih muda masih kuat, masih sempurna insya Allah masih kuat. Tapi lihat 10, 20, 30 tahun lagi orang tua kita termasuk ad-du'afa, lemah, paling nggak secara fisiknya akan terus melemah. Nah, maka berbuat ihsan kepada du'afa itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan ayat yang dijelaskan di sini Surat An-Nisa ayat 36 ya. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum. Baik. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ihsannya termasuk birrul walidain. Karena lawannya birrul walidain apa? Ada yang tahu bahasa Arabnya? Durhaka itu apa? Durhaka gitu. Masuk bahasa Arabnya kamu. Uququl walidaini. Uququl walidaini. Baik. Berbuat ihsan kepada orang tua kita ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian siapapun di antara kita meremehkan tentang perbuatan ihsan. Ucapan-ucapan kita pun kepada orang tua juga harus ucapan yang baik. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu diantara adab kepada orang tua. Tat, orang tua saya di rumah, saat saya di pondok. Piye carane? Mendoakan, masya Allah. Apalagi antum jatah telepon ke orang tua berapa lama sekali? Setahun sekali. Jatahnya berapa lama? Sepekan sekali ada jatah telepon? Kam dat? Muskilah ada. Nah, harusnya tiap hari ya ada itu harusnya. Tak usulkan tiap hari nanti. Doa orang tua itu kalau klop dengan doanya si anak, nah itu jadinya makbul. Mana makbul? Dan ini apa? Mudah diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya di pondok-pondok yang lain ya ada jatahnya setiap hari juga ada. Yang 2 hari sekali juga ada, 3 hari sekali juga ada, di jatah kelas 1 ini juga ada. Karena itu ya, kedekatan antara anak dengan orang tua, hatta antum di pondok ya, ya menanyakan kalau antum cuma dijatah sepekan sekali paling enggak dimanfaatkan untuk bertanya. Kalau bisa langsung ketemu orang tua yang hadir ke sini, alhamdulillah bisa itu minta doanya. Pa, ma, antum panggilnya apa? Papa mami atau papi mami? Ayah dan bunda minta doanya. Abi Umi tolong saya didoakan, minta ridhonya. Nah itu berbuat ihsan kepada orang tua. Nah, nanti ketika di rumah itu juga harus diperhatikan lagi adab-adab terhadap orang tua. Ada waktu-waktu aurat yang tidak boleh kemudian kita asal masuk ke kamar orang tua kita. Nah, kemudian juga santri itu harusnya yang pertama untuk membantu orang tua dalam urusan rumah tangga. Jangan biasakan ibu antum yang nyapu duluan. Jangan biarkan bapak antum yang mengeluarkan motor duluan.
Pak, tak kelar motornya. Terus tak nggo. Oh, jangan juga. Padune arep nganggo. Enggak, antum gimana upayakan biar orang tua antum itu menjadi orang yang termudahkan, terbantukan dengan adanya antum. Nah, jangan kayak orang-orang di luar sana itu, anak-anak yang di luar sana tuh sukanya main HP. Le, kumbahne piring le. Sik Bu, urung rampung. Jangan seperti itu. Ini merusak loh ini loh, kalau ini jadi apa namanya? Jadi pengrusak otak seorang itu kalau sudah terkait dengannya. Jangan sampai ya. Antum disuruh nyuci, ngumbah, disuruh apa namanya? Masak ya masak. Tolong masakin air itu. Gimana cara masak? Gimana caranya? Belum tahu cara masak air. Astagfirullah. Pakai panci gitu ya. Atau seret, dituangkan dulu airnya itu. Terus diletakkan di atas kompor, kompornya dinyalakan. Terus ditunggu sampai mendidih. Itu caranya. Ya. Kalau nggak tahu ditulis itu. Itu jangan sampai terus antum nyalakan kompor, terus pancinya diletakkan dulu di atas biar panas pancinya baru disentuh air. Jangan kayak kebalik. Ya. Atau air di atas kompor, terus baru rusak kompornya. Nyapu. Jangan biarkan orang tua kita ngambil sapunya duluan. Kita dulu ya. Netes sendal. Yang ringan-ringan aja lah. Yang ringan-ringan aja. Kalau antum nggak mampu karena berat ya sudah. Pak, listriknya habis, tak beliin ya. Itu ditondile itu. Sudah ngambil tadi, malah nggak boleh itu. Nggak boleh ya. Tanya dulu. Nah, itu harus antum perhatikan. Jangan sampai santri jajar ya. Itu harus diperintah dulu baru jalan. Usahakan sebelum diperintahkan sudah otomatis bangun duluan, bangunin adiknya ya, nyapuin kamar ya, nyuci piring. Jangan disuruh dulu, tapi antum duluan. Terus juga jangan nyuruh adiknya, adik kamu aja sing nyepir. Wah, antum karena sudah KMI kelas 12, kowe sing nyapu, kowe sing sing ngatur. Jangan ya, antum yang MKW nyuruh yang SD itu. Kamu tuh yang itu sirami airnya, kamu nyuci motor, kamu nyuci mobil itu. Terus kamu lantai atas dispel semuanya. Lah Mas ngopo? Aku tak nono sik dolanan sik. Naudzubillah min dzalik. Lah ya, laisa hakada. Wa bidzil qurba wal yatama, juga berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang-orang masakini. Nah, tahu masakini? Orang-orang miskin itu, orang masakini. Ya, kekinian. Wal jaridil qurba, tetangga dekat, wal jaril junub, tetangga jauh. Wal jaril junub ini sebagian para ahli ilm menyatakan itu non muslim. Sebagian tafsir ya. Ada yang tetangganya non muslim? Ada. Ya. Itu juga ihsan, berbuat ihsan kepada mereka. Artinya apa? Boleh membantu mereka selama bukan dalam masalah ibadah. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sudah hafal ayatnya ya. Nah. Baik. Wasahibi bil jambi bin sabili wa ma malakat aymanukum. Taib. Ini budak ya, enggak usah kita bahas. Ibnu Sabil musafir. Rasulullah SAW mengatakan as-sa'i 'alal armalati wal miskin. Siapa yang berusaha membantu janda-janda terlantar. Janda. Antum Pak wis nyebut janda langsung wah itu. Kan siap ujian antum sudah ada pilihan janda. Wal ada isai ada. Wal miskin, yang membantu janda yang sudah tua ya. Wal miskin, orang-orang miskin. Kal mujahidi fi sabilillah, seperti seorang mujahid di jalan Allah. Awil qa'imil laila was sha'imin nahar, atau seperti orang yang melakukan qiyamul lail dan yang berpuasa di siang hari. Masya Allah, ini yang suka membantu yang miskin ya. Saya aja miskin tat, ya sudah antum cari yang lebih miskin. Bantu kira-kira.
Tapi insyaallah antum mampu semuanya lah. Tapi pasan ta ya Abul Haidar. Ente pilih siapa temanmu yang mau. Tafadhol. Man? Siapa namanya? Haidar. Ente Abu Haidar. Ente ini Haidar juga. Tapi Haidar Sani, mana tadi ya Haidar Sani? Ente milih adab atau akhlak mahmudah apa yang kira-kira mau dibahas? Hah? Atau akhlak yang buruk juga boleh? Tafadhal. Sudah pernah belajar adab atau akhlak toh? Naam, mada? Hah? Jud. Jud. Apa jud itu? Dermawan itu ya. Al-judu wal infaq. Al-judu wal infaq. Yang dermawan dan infak. Kedermawanan dan keinfakan. Ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 274. Yaqulullahu azza wa jalla. Ana minta ada yang baca ini. Haidar. Ente pilih yang baca siapa? Yang bacanya bagus. MKW. Abqari terus. Man. Yang shotnya Zen bagus siapa? MKW aja, MKW. Arif. Radif. Radif mana Radif? Mana Radif? Tafadhal ya Radif, Iqra hada. Kebaca enggak? Nah, Iqra. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata gitu ya? Masya Allah. Yaitu mereka orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan harta-harta mereka di waktu malam, di waktu siang, dalam keadaan sir, rahasia, wa alaniyah atau terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka pahala mereka di sisi Rabb mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak takut dan tidak sedih. Antum dikasih uang jajan sama orang tua tuh sebulan mesti ada toh, walaupun cuman berapa ribu, juta, miliar itu dalam sebulan. Cobalah di manage atau coba untuk di prosentase antum kira-kira bagi ini untuk beli jajannya, nanti untuk beli makannya, nanti beli alat kesehatannya, kebersihan misalnya sabun bagainya, terus ada yang disisakan untuk jud. Ke siapa Ustaz? Ya ke masjid bisa. Atau ke siapa teman antum yang kira-kira butuh, lagi nangis, apa nangis? Uang entek itu, ya. Tak tukok nih. Apa? Cilok gitu. Yang penting jangan berlebihan ya, jangan sak gerobaknya di tuku. Diupayakan untuk membiasakan diri berbuat jud, punya sifat jud. Perhatikan, orang yang biasa infak, orang yang biasa ngasih orang tanpa pamrih, tanpa ada keinginan untuk dibalikkan itu, ya. Ente dikasih orang tua sekarang ini, terus prosentasenya kira-kira 20%. Misalnya antum dikasih 100.000, antum
pastikan setiap bulan paling enggak 20.000 anak infakkan. Nah terus bulan depan berikutnya antum dikasih orang tua 200.000, berarti 40.000 antum infakkan. Misalnya antum rencanakan setiap bulan 20% tak infakkan misalnya aja. Nah misalnya entah kemana itu infaknya. Lah antum belajar untuk infak seperti itu, menderma seperti itu, mendonasikan seperti itu melatih kita untuk tidak dekat atau erat atau terkait dengan yang namanya harta. Maka lihat hati-hati. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut kehilangan dunia, tidak punya rasa takut untuk hilang itu hartanya, dan enggak punya rasa sedih menghadapi kehidupan akhirat. Enggak sedih. Ya. Antum tahu Rasulullah itu pernah SAW, beliau sholat, habis sholat terus salam. Ini di kitab Riyadhus Shalihin diceritakan di Riyadhus Shalihin. Selesai salam terus bersegera melewati pundak-pundak para sahabat terus menuju ke salah satu kamar istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau selesai di kamarnya melihat para sahabat agak heran. Terus beliau keluar kamar itu bilang gini, "Saya lihat antum pada heran, tadi saya segera keluar dari shaf untuk ke kamar salah satu istri saya. Maaf ya, tadi saya ingat pas selesai sholat itu saya ingat saya punya sebongkah emas yang harus saya infakkan. Maka saya segera ke kamar, terus tak penuhi hak daripada emas itu. Itu padahal emas beliau miliki nggak apa-apa, sah-sah saja. Teman beliau tidak pengen. Wala ardo an abi tali lailan. Saya tidak ridho, saya tidak pengen emas itu bermalam di rumah saya dan tidak aku penuhi haknya. Maka beliau segera memenuhi hak daripada emas itu, infakkan. Itu paling dermawannya umat Islam itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita ikuti beliau. Nah maka ketika antum membiasakan diri, besok kalau sudah antum bekerja, antum punya penghasilan, antum harus punya niat setiap tahun paling tidak kurban. Ya, kurban. Antum beli kambing, antum sembelih sendiri, antum merasakan ini hasil uang saya sendiri, tak beleh dewe, lihat darah mengalir. Terus dagingnya kan juga nggak antum makan semuanya, antum berikan ke orang. Itu upaya kita untuk biar tidak terkait dengan yang namanya dunia. Hilang ya wes, ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Allah nggak akan pernah mendapatkan dagingnya, darahnya, la yanallaha luhumuha wala dimauha walaki yanaluhut taqwa, gitu kan ayatnya. Nah makanya antum infak, antum korban, apalagi antum menikah punya anak terus akikoh, atau akikoh nyembelih kambing ya. Antum zakat fitrah, zakat mal. Nah Islam ini berusaha menjadikan kita tidak terkait dengan yang namanya dunia, maka menginfakkan ya, dinafkahkan, diinfakkan, disedekahkan, didonasikan. Orang barat saja yang mereka non muslim ya, mereka itu punya slogan, punya kata-kata yang mereka jadikan sebagai landasan hidup. Di antaranya adalah give more you get more, you give more you get more. Ente ngasihnya lebih, ente dapatnya lebih. Do you understand? Yes, I said under you. Okay, I repeat. In the Western, they says, give more, you get more. It mean, gue mau dengar lagi. Maknanya kalau antum memberikan sesuatu, mendonasikan sesuatu itu banyak, maka hasilnya akan banyak. Tapi ini bukan rumus matematika ya. Nek matematika nggak nyambung. Matematika itu kan nek 1 kurangi 1 sama dengan 0 itu kan. 10 didonasikan 5 berarti harta kita tinggal 5 gitu kan. Itu rumus matematika. Kalau donasi, sedekah, infak
itu nggak pakai rumus itu, nggak pakai rumus matematika. Karena matematika dunia yang exactly, yang harus pasti, lebih pasti itu mesti ya berkurang. Cuman ilmu nggak pastinya dan hidup itu, kalau antum bayangkan, hidup itu lebih banyak rumus pastinya atau nggak pastinya? Yang paling banyak pas antum hidup ini rumusnya mesti itu nggak mesti? Nggak mesti. Paling banyak itu rumus itu nggak mesti. Yang rumus pasti itu bisa dihitung. Nanti jadwalnya antum sekarang sampai jam berapa? Setengah 12. Setengah 12 mesti rampung nggak? Nggak mesti. Manusia itu hidupnya mesti 60 tahun? Nggak mesti. Mondok Dinjajar mesti selesai 15 juz? Nggak mesti. Gitu ya. Mestinya berapa? Mestinya 30. 31 nggak mesti. Nggak boleh 31. Nah, makanya hidup itu lebih banyak rumus tidak pastinya. Nah, ketika antum menjadi orang yang jud, ya, yang jawad, yang derma, suka donasi lillahi ta'ala, maka la khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan ajruhum inda rabbihim, pahalanya Allah yang mengatur, nggak usah khawatir. Nah, hadisnya innallaha ta'ala jawadun yuhibbul jud, sesungguhnya Allah itu jawad, maha derma, maha memberi, ya, wahhab. Allah maha banyak memberi, jawadun, karimun, yuhibbul jud, suka dengan kedermawanan, Taib. Tetangga masjid ini itu baru berapa waktu yang lalu ada yang infak 1,5 M untuk mendirikan sebuah pondok tahfidz. Itu. Dan itu setelah infak dia bilang, saya dengar ceritanya kemarin, 3 hari yang lalu saya dengar ceritanya. Ketika dia bilang, ini saya cuma bisa ngasih segini dulu, nanti insya Allah Allah ganti lebih banyak, nanti dapat lagi tak kasih lagi. 1,5 M itu duit, itu bukan daun. Dan itu ada ketika orang-orang yang memang dia berusaha untuk mendapatkan akhirat lebih baik, jud wal infak. Tetangga nggak jauh dari sini, rumahnya nggak jauh dari sini. Nah, makanya dan masya Allah ya, kehidupan beliau itu kita nampak senang dengan kebaikannya karena ibadahnya terjaga betul. Ketika antum banyak infak, banyak sedekah, maka insya Allah Allah mudahkan antum dalam menerima ilmu, dalam bersabar, ya. Keluarga di rumah juga Allah mudahkan. Kalaupun sakit juga ada mudah obatnya. Dawu mardakum bis shadaqat, misalnya diobati dengan sedekah dan sebagainya. Nah, itu sifat-sifat jud, sifat-sifat kedermawanan. Masya Allah. Anak MKW sudah tanya tentang jud ini, tentang dermawan. Makanya nanti yang KMI juga harus lebih dermawan lagi. Nah, nggak punya harta bisa nggak? Bisa. Antum ringan apa? Ringan tangan? Maksud ringan tangan? Mudah membantu itu ya. Bahasa kita apa sih? Ringan apa? Pokoknya gampangan. Yang gampangan. Diminta membantu ustadznya apa lagi? Tolong akhi itu dipel. Ustadz, siap, mana tadi itu lapangan? Siap. Gampang gitu ya. Ngepel lapangan. Apalagi kira-kira. Pokoknya disuruh apapun, diminta temennya atau adik kelasnya, tolong pinjam sandalnya. Nah, jangan sampai seperti orang-orang yang celaka sholatnya. Orang yang sholat tapi celaka itu dia tidak mudah memberikan sesuatu yang ringan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim
sahunal ladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Ma'un itu ma'unah, pertolongan yang mudah itu aja sulit. Nah, orang sholat tapi celaka kayak gitu. Nah, jangan sampai. Sifat jud ini, sifat dermawan ini harus senantiasa kita upayakan. Baik, satu lagi. Tadi Akhi Haidar sudah ya, nunjuk satu lagi kan MQW, biar pas tadi MQW KMI 6, KMI 3, MQW 3. Man ikhtar ya Akhil Karim. Umar. Maina Umar. Mer. Tafadhol, mada turid? Amanah. Baik. Amanah FAM itu di Karangpandan. Satu lagi ya amanah ya. Tadi pertama apa? Syukur. Terus sabar. Terus apa tadi? Ihsan ila du'afa atau bil walidain tadi bahasnya ya. Terus jud barusan, terus sekarang amanah ya. Nanti yang lain insyaallah kalau ada kesempatan kita bahas lagi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Al-amanah. Orang yang menjaga amanah aman ya. Dan orang yang beriman amanah seharusnya. Ya, orang beriman itu harusnya menjaga imannya dengan melaksanakan amanah-amanah itu. Kira-kira amanah yang ada pada pundak antum apa? Antum diamanahi apa? Belajar sama orang tua. Apa lagi? Belajar lagi. Orang tua ngasih amanah belajar. Pondok ngasih amanah apa? Beradab, menjaga inventaris pondok misalnya. Pesantren ngasih amanah apa? Mentaati aturan gitu kan? Itu amanah loh. Ini ranjang punya pondok, besok pulang jangan dibawa. Betul. Lemari itu punya siapa? Punya pondok. Kalau buku pelajaran punya antum, boleh dibawa pulang? Boleh. Pintu pondok punya pondok itu. Panci, WC jangan dibawa semuanya. Banyak amanah itu ya. Dan Allah perintahkan Anda semua menunaikan amanat. Banyak amanat itu ya, amanat itu banyak. Menjaga diri juga amanah itu. Nah, menjaga diri juga amanah. Orang tua ngasih amanah. Nanti antum di kelas juga diberi amanah. Ada yang jadi ketua kelas, ada yang jadi ketua kamar, ketua osma. Nah, itu masing-masing ketua itu punya amanah, anggota juga punya amanah. Makanya amanah nggak cuma satu, amanat. Dan Rasulullah SAW memerintahkan adil amanata ila manik tamanaka wala tahun man khonaka. Adil amanah. Amanah lawannya apa? Khianah. Amanah lawannya khianah. Tadi yang pertama syukur, lawannya apa tadi? Kufur. Terus sabar lawannya sabar. Lawannya nggak sabar, itu aja. Iya betul. Nggak sabar itu apa? Ghadab ya, bisa. Atau ta'ajjal ya, buru-buru. Terus yang ketiga tadi ihsan, birrul walidain, lawannya uququl walidain. Terus apa lagi tadi? Al-jud, lawannya apa? Al-bukhl. Sabar, syukur, jud, ihsan. Apa lagi? Al-amanah.
Ada 6 kayaknya tadi. Pernah 1. Hah? Oh, kayaknya cuma 2 ya? Oh, ya sudah. Enggak apa-apa. Amanah lawannya khianah. Perintahnya adil amanata ila mani tamanaka. Tunaikan amanat kepada yang memberimu. Wala takhun man khonaka. Jangan khianati yang mengkhianatimu. Jangan dibalas khianat dengan khianat yang serupa. La dororo. Jadi bahaya jangan dibalas dengan yang bahaya itu. Ketika orang itu menghina itu, kita juga nggak terus balas dengan menghina. Orang-orang di luar Islam itu mereka biasa menghina Islam, tapi Allah pun melarang kita kan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayusubbullaha adwan bighairi ilm. Taib. Maka ketika antum di sini harus menunaikan amanat dan antum tahu siapa itu amanat yang berikannya. Kalau orang tua berarti ketika hadir ke sini antum ditanya, "Piye sino mulai? Gimana nak belajarmu?" Bibi. Pondok kayak gini enggak jelas apa isinya. Gremeng sih. Antum suruh belajar atau disuruh gremeng? Antum di sini suruh belajar atau suruh untuk mencari kesalahan? Enggak, ya makanya belajar ya belajar. Ya. Gimana hafalanmu nak? Wah, sulit. Ya sudah. Semangat lagi. Itu tanda Allah cinta kamu kalau kamu tuh sulit itu. Nah, wala takhun man khanak. Jangan khianati siapa yang mengkhianatimu. Taib. Dan amanat yang paling besar ada dalam diri kita ini adalah amanat iman. Iman kepada Allah, Islam kita ini itu yang paling besar yang Allah berikan sebagai amanat. Untuk diapakan? Untuk dijaga. Sampai kapan? Sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena manusia mungkin enggak Islam itu. Pagi hari beriman, sorenya kufur, ya. Sorenya beriman, besok paginya kufur. Tuh manusia ada yang seperti itu tuh. Yusbihul mu'minu wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya qalil, ya menjual agamanya dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Baik, maka jaga iman ini, jaga amanat ini, jangan sampai kemudian kita jauh dari amanat. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, 5 menit lagi ada pertanyaan? Fi soal? Kita 5 perbuatan baik ya. Belum satu pun yang buruk yang kita pelajari. Padahal di sini ada 29 ya. Israf, tahu israf? Israf itu berlebihan. Tabdzir, membadzirkan. Iftira wal buhtan, kedustaan, menipu. Nasrul sa'iat, menyebarkan berita buruk, isu-isu, itu juga dosa, hati-hati. Bakhil, tajassus, mata-matai. Juben, pengecut. Jidal wal mura', suka berdebat, mendebat. Hasad, ghil wal hiqad, ya. Sama ini. Saling murka. Khianah ini tadi. Sukhriyah, mencela. Hati-hati ya, membuli itu juga hukumnya haram. Dalam arti membuli itu bisa ucapan, bisa fisik. Hati-hati. Su'udzan itu juga termasuk perbuatan yang buruk. Al-ujub, ujub, merasa bangga dengan dirinya. Ghadab, murka, marah itu juga buruk ya, jangan suka marah. Ghibah, kiber, sombong. Kadhib, dosa besar termasuk ini.
dusta. Namimah, mengadu apa? Domba, walaupun nggak mesti domba, mengadu manusia. Al-ghadar, kabur, naqdul ahad, ya ini mengingkari janji. Tatfif, al-kail, ini penjual atau pemberi sama saja, pegawai juga sama. Mutaffifin, orang yang mengurangi takaran, yang curang. Al-ajaz, lemah itu. Kalau antum merasa lemah, ini doanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajazi wal kasali. Pahami doa ini biar antum enggak lemah, terus semangat. Karena dari tadi masya Allah ya, lihat ada antum tuh semangat semua tuh. Ini melek loh. Yang tidur paling bisa dihitung tuh. Siji loro telu. Bisa jadi itu karena tadi pagi antum doa ini dan paham doa itu. Ya, bersyukur. Ketika antum berdoa ini, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah lindungi aku dari apa? Sedih, gundah gulana, lemah, malas. Maka sampai seharian antum bekerja, antum belajar, itu antum nggak akan merasa capek. Capek itu sebentar, terus habis itu semangat lagi melakukan amalan lagi. Karena seorang muslim itu hakikatnya bekerjanya terus. Fa idza faraghta, selesai pekerjaan fansab, kerja lagi. Zulm, dolim, fahsya wal bada'ah, ya, perbuatan keji dan kotor. Hatinya keras, hati-hati. Hatinya keras itu termasuk perbuatan yang buruk. Oh, selesai. Ini setnya kalau mau download di situ, banyak downloadannya. albitaka.ct. Itu nanti isinya babnya macam-macam. Antum pengen bab akhlak ada, adab ada. Antum yang punya program apa namanya desain, nanti bisa diambil dari sini juga bisa. Bitokoh dakwah. Ya. Di sini yang akhlak tadi tak ambil. Nanti ada juga yang Arba'in Nawawi, Asmatus Sa'ah, Asmaul Husna, Kabair, ya, untuk perempuan dan salaf, taubat, hudud, dosa-dosa hudud, had ini. Macam-macam, banyak babnya. Ini baru sebagian yang ana ambil, belum semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah selesai ya, walaupun tadi kita telat. Ana anggap antum faham saja, karena nggak ada pertanyaan berarti insyaallah sudah faham. Karena orang nggak tanya itu imma la yafham atau imma yastahi, gitu kan? Atau imma la yafham atau imma yakhaf. Ya, imma yang mana wallahu a'lam bishawab, tapi muka apa yang kita sampaikan antum fahami semuanya ya. Antum bisa bersyukur, bersabar, berbuat ihsan pada orang tua antum, antum bisa menunaikan amanat. Nah, dan semuanya nanti bisa kita praktekkan ya. Semoga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Ana akhiri subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Antum lagi. Baik, ana kembalikan ke Pak Amir Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.